mereka prinsipnya begini. Kami membaca Al-Quran dan kami mengamalkannya. Anda membaca Al-Quran dan Anda sibuk menafsirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program Meja Redaksi dan kita kembali kedatangan Ustadz Ges. For your information buat teman-teman semua, Ustadz Ges ini selain terkenal sebagai pengkritik Habib Rizik, walaupun udah diklarifikasi ya, tetapi sebenarnya beliau ini adalah salah satu penulis keislaman yang cukup produktif. Tulisan-tulisan keislamannya cukup banyak dan juga sedang menulis disertasi ya. Menulis disertasinya tentang apa? Tentang Salafi kebetulan. Oh, tentang Salafi. Nah, jadi ini ada kaitannya sekali dengan disertasi Ustadz Ges, karena pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana karya seni dalam Islam. Karena kita, kalau Ustadz Ges pernah browsing juga kan, banyak juga ya orang-orang yang mengharapkan seni, terutama terkait dengan seni makhluk hidup. Apa sih bahasanya, seni ya, seni visual, seni rupa yang berkaitan dengan makhluk. Katanya kalau kita menggambar makhluk, baik itu manusia, hewan dan lain-lain, itu kita harus memberikan ruh. Harus diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Iya, kita harus memberikan ruh itu agar gambar kita itu bisa hidup. Nah kan dalam beberapa hadis itu kan ada juga ya yang terkait dan dijadikan dalil sebagai pengharaman gambar. Nah, kaitannya dengan hukum haram karya seni, karena selama ini orang-orang yang mengharamkan karya seni ini, mohon maaf, sekilas itu rata-rata banyak sangat konservatif sekali memahami teks gitu. Nah, menurut Ustadz Ges sendiri, karena disertasinya tentang Salafi, itu apa yang membuat mereka mudah sekali mengharamkan sesuatu? Yang dulu terkenal itu kan musik ya, musik diharamkan. Kemudian masalah seni itu juga beberapa diharamkan, terutama seni rupa yang berkaitan dengan makhluk itu. Ya, jadi begini ya. Memahami Islam itu kan ada dua cara. Yang pertama itu ya sudah kita terima saja apa adanya gitu loh. Maksudnya gimana? Istilahnya apa Pak Hengki itu? Yang mana nih? Tekstual. Jadi ada teks mengatakan begitu, hadisnya ada, syukur-syukur kalau misalkan dalil Al-Qur'annya juga ada mengatakan seperti itu. Ya udah, lu nggak usah banyak ngomong, ikutin. Nah, itu namanya pemahaman tekstual. Ada yang pemahaman kontekstual. Jadi ketika teks itu berbicara, kita perlu mikir dulu nih. Dalam rangka apa teks berbicara demikian, dalam kaitannya dengan apa, kondisinya bagaimana. Nah, sehingga nanti kita bisa memahami kontekstual daripada dalil-dalil tersebut. Nah, kebetulan kan penelitian saya ini tentang pemahaman hukum Islam dari kelompok Salafi, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, kalau mereka itu dari namanya saja, dari nama kajiannya dan lain sebagainya itu kan sudah jelas sekali. Nama kajiannya juga kan kajian sunnah. Sudah jelas sekali indikasinya dari situ bahwa mereka memang memahami ajaran agama Islam itu ya secara tekstual. Nah, hadisnya ada, kaitannya dengan musik, ya ada teks hadis yang mengatakan bahwa musik itu haram, kemudian musik itu ya suara setan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan saya keberatan sebetulnya kalau dikatakan seni gambar ya. Saya lebih setuju misalkan kita pakai istilah seni rupa begitu. Karena kalau seni rupa itu kan ini nanti menyangkut gambar, patung dan lain sebagainya begitu. Ya demikian juga dengan seni rupa, teks hadisnya juga ada, ya.
ada hadis bahwa Allah itu melaknat para musawirin yang membuat suar. Apa makna suar nanti akan dijelaskan. Kemudian umat-umat terdahulu itu disiksa karena mereka itu membuat gambar-gambar ulama-ulama zaman dahulu, kemudian mengagung-agungkannya, ya dan lain sebagainya itu. Ya harus kita akui bahwa teksnya memang ada. Iya. Kelompok Salafi memahami secara tekstual, teksnya ada begitu, ya Ya sudah. Pokoknya kalau ada teks seperti itu ya dilarang aja, nggak usah terlalu Iya. ini Ngapain dipelencengin sih? lagi gitu ya. Karena kan mereka prinsipnya begini. Kami membaca Al-Quran dan kami mengamalkannya. Anda membaca Al-Quran dan Anda sibuk menafsirkannya. Jadi karena sibuk menafsirkannya, Nggak akhirnya beramal-amal. melaksanakannya. Tapi ada yang perlu Prinsip digarisbawahi juga bahwa yang namanya umat beragama, ya termasuk Islam, itu pasti semuanya merujuk teks. Iya. Jadi bukan berarti yang merujuk Menafsirkan. teks itu hanya kelompok Salafi. Salafi, enggak. Semuanya di dalam aliran di dalam Islam rujukannya pasti teks, apakah itu Al-Qur'an ataupun hadis gitu ya. Nah, hanya saja sebagian kelompok, ya kita sebut dengan kelompok kontekstualis, itu punya tafsir yang berbeda. Metode memahami Ya, yang metode berbeda. yang berbeda. Makanya ada yang bilang kelompok rasionalis pun termasuk kayak kita sebut misalkan Mu'tazilah ya, yang dikatakan orang itu rasionalis segala macam. Terlalu liberal lah kalau Ya, bahasa mereka sekarang. juga merujuk teks. Nah, waktu saya belajar ilmu kalam misalkan itu, Mu'tazilah sebetulnya juga punya rujukan-rujukan teks yang jelas, hanya saja dia punya pemahaman yang berbeda dengan kelompok lain. Nah, termasuk dalam masalah lukisan ataupun patung ini, itu kan ada ragam pendapat gitu ya, Ji. Nah, kalau yang saya baca, paling tidak bisa kita simpulkan itu ada 3 pendapat. Nah, pendapat pertama itu mengatakan, pendapat pertama maksudnya semua ulama itu sepakat kalau menggambar itu boleh. Nah, yang boleh yang digambar itu apa? Misalkan produk-produk manusia. Jadi hukum menggambar itu tergantung pada objek yang digambar. Misalkan kalau menggambar yang produk manusia, kayak manusia bikin gelas kayak gini, kemudian bikin mobil terus kita gambar, itu semua ulama sepakat membolehkan. Yang kedua, semua ulama juga sepakat membolehkan itu kalau menggambar makhluk hidup, menggambar ciptaan Tuhan tapi yang mati. Ya. Contohnya menggambar gunung, terus laut, matahari, bulan. Nah, terkait matahari dan bulan itu sebagian ulama malah ada yang mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Karena matahari dan bulan itu dijadikan sesembahan oleh sebagian kepercayaan gitu. Jadi secara umum boleh, tapi karena ada kasus beberapa orang menjadikan itu sembahan, jadinya haram. Nah, yang ketiga yang diperdebatkan itu adalah soal menggambar makhluk hidup, apakah itu hewan ataupun manusia. Nah, tadi mungkin kalau di YouTube segala macam kan, kalau kita mau nyari dalil yang mengharamkan itu kan sudah sangat banyak. Tapi dalam diskusi ini saya coba tengahkan beberapa dalil ulama yang membolehkan. Kenapa sih alasannya itu boleh? Nah, pertama, alasan bolehnya menggambar makhluk hidup, apakah itu binatang ataupun manusia, itu dalilnya adalah syariat umat terdahulu. Karena di dalam kalau kita belajar usul fikih, nanti Ustadz Ges bisa menjelaskan lebih detail. Sumber syariat itu kan bukan hanya Al-Quran dan hadis kan, ada syariat umat terdahulu yang belum yang tidak dinasakh, itu juga bisa dijadikan dalil. Nah, salah satu dalil dari kebolehan membuat patung ataupun lukisan ini adalah syariat atau aturan umat terdahulu. Di dalam surat As-Saba ayat 13, di situ disebutkan kalau jin itu membantu Nabi Sulaiman untuk membuat patung, piring. Nah, itu kan ya berarti itu boleh. Nah, kemudian yang kedua juga
ya tadi yang apa soal Aisyah tuh pernah main boneka Ya, segala ya. macam gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga yang menarik menurut saya itu adalah argumentasinya adalah soal mata uang. Oh ya. Jadi dulu Nabi dan sahabat itu kan banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, mata uang dinar dan dirham zaman dulu itu ada gambarnya. Ya kan, mata uang yang digunakan pada masa waktu itu kan saya nggak tahu apakah di masa dulu itu orang Arab ini kan kalau kelompok apa ya sekarang ada kelompok dinar dan dirham kan. Nah, mungkin perlu kita bertanya juga apakah di masa dulu itu ada produksi mata uang di zaman Rasul. Nah, kalau yang alasan ulama yang membolehkan ini kenapa dibolehkan karena kebanyakan yang dipakai waktu itu kan karena orang Arab itu kan berinteraksi dengan kebudayaan lain, jadi pakai mata uang Romawi. Berdagang di Syam waktu itu. Ya, berdagang itu kan ya Romawi kan termasuk apa ya kerajaan yang sangat kuat di waktu itu dan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan mata uang mereka kan ada gambar, ada apa namanya, ada kaisar segala macam. Nah, sahabat dan Nabi menggunakan itu. Nah, mereka tidak menolak. Nah, ini membuktikan kalau ya nggak ada persoalan. Kemudian dalam hadis yang lain misalkan Nabi itu pernah sholat kemudian di tirainya itu ada tirainya itu kayak bergambar lah, kemudian Nabi bilang Aisyah tolong pinggirkan tirainya karena itu bisa mengganggu apa namanya sholat saya. Ya dari situ kan kita pahami kalau memang nggak boleh kan otomatis Nabi sudah buang dari dulu, tapi cuman disuruh singkirkan karena mengganggu kefokusan sholat. Makanya kalau mengutip Pak Quraisyah, beliau mengatakan dalil-dalil pengharaman gambar patung itu ada ilatnya, ada alasannya, ada konteksnya. Nah, kalau konteksnya itu sudah hilang, maka hukumnya sudah berubah. Kalau dulu mungkin kenapa diharamkan karena dianggap sebagai identik dengan sesembahan. Ya kan, identik dengan perkultusan terhadap suatu tokoh yang nantinya kalau dia meninggal diabadikan kemudian disembah-sembah oleh banyak orang. Nah, itu juga ada hadisnya kan kalau nggak salah siapa namanya istri Rasul yang habis apa melihat foto foto di sebuah gereja ya. Kemudian dia senang dengan itu, kemudian bilang ke Rasul gimana kalau kita apa namanya mengkreat hal yang semacam yang seperti ini. Nah, justru Rasul melarang. Kenapa kita jangan seperti mereka, apa namanya, mereka mengkultuskan apa namanya pemuka-pemuka agamanya. Jadi gambar yang ada pada masa itu bukan hanya sekedar memperindah, ya bukan sebagai produk kesenian lah, tapi sebagai salah satu persembahan, sesembahan gitu. Nah, ini yang menarik. Kalau dalam beberapa literatur hadis itu kan biasanya disebutkan dengan suwar gitu ya, atau musawwir. Nah, sedangkan dalam bahasa kita sekarang surah itu adalah artinya foto, ya kan? Musawwir itu artinya fotografer. Nah, di hadis musawwir dan surah itu diharamkan. Berarti fotografer. Ini kameramen kita ini haram ini. Fotografer. Nah, yang menarik itu ini mungkin jadi salah satu khazanah perbedaan kita ya, bahwa ulama-ulama hadis misalnya memaknai bahwa sebagai surah itu harus dimaknai dengan tahqiq madlulat al-fat gitu ya, kalau bahasanya Yusuf Al-Qaradawi gitu. Ya, kita harus memastikan surah dalam makna di hadis itu apakah surah itu foto seperti sekarang, musawwir yang dalam hadis itu apakah fotografer seperti sekarang atau enggak. Ternyata kan pada waktu itu surah itu bukan foto seperti sekarang, tetapi kan lebih kepada gambar, lebih kepada patung. Musawwir itu adalah orang yang membuat patung itu. Kreator gitu ya. Iya. Ya, jadi surah itu ada dua makna itu ya. Jadi ada yang berarti maksudnya kalau dalam hadis itu al-musawwirun itu maksudnya adalah orang yang membuat patung atau orang yang membuat gambar. Dan gambar pada waktu itu adalah identik dengan sesembahan. Nah, itu yang mungkin perlu difahami oleh teman-teman gitu ya. Dan ini yang mungkin menjadi menurut saya seru juga untuk dibahas adalah kaitannya bagaimana misalnya orang-orang yang tekstual ini memahami makna-makna yang seperti itu. Kalau kita kan
memiliki metode yang seperti itu ya, ketika ada surah, oh berarti kita nggak boleh langsung menyamakan itu surah itu dengan surah yang seperti sekarang. Nah, orang-orang yang cenderung sering mengharamkan hal-hal yang seperti itu bagaimana? Dalam hal pemahaman hadis dan usul fikih lah misalnya. Ya, jadi begini. Kalau Said Alwi. Said Alwi itu siapa sih nama lengkapnya tuh? Lupa saya. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Al-Hasani. Al-Hasani itu. Jadi beliau pernah menulis khusus tentang hal ini dengan melakukan 5 pendekatan. Nah, salah satu pendekatan yang saya masih ingat itu, jadi beliau menyatakan bahwa kita harus dengan bijak memaknai kata suwar dan siapa musawirin itu. Nah, bagaimana kita bisa bijak memaknai itu? Ya dengan cara hadis-hadisnya itu kita kumpulin semua, kita fahamin dan lain sebagainya itu. Nah, sehingga nanti bisa kelihatan jelas siapa sebetulnya yang dilaknat dari si musawirin ini. Ya, kita kan nggak mau juga kan kameramen kita dilaknat. Kita nggak jadi bikin video, Pak. Ya, Marvel Universe itu kan terlalu menarik untuk kita tinggalkan kan. Iya, sayang banget ya. Gitu loh. Nah, jadi kalau pendapat dari Sayyid Alwi itu, jadi kan ada hadis di situ diceritakan bahwa Rasulullah tidak suka dengan hordeng atau tirai. Nah, tapi kemudian oleh Siti Aisyah tirainya itu digunting-gunting, terus dijadikan sebagai alas bantal, itu ternyata diperbolehkan. Nah, saya memahami bahwa yang dimaksud dengan suwar di situ merujuk pada pendapat Said Alwi itu adalah objek rupa 3 dimensi. 3 dimensi itu gimana? 3 dimensi itu yang memiliki timbul. Panjang kali lebar, kubik, itu. Hasilnya kubik gitu lah. Bukan yang 2 dimensi. 2 dimensi itu kan cuman panjang sama lebar. Kalau 3 dimensi itu kan ada panjang, lebar dan tinggi. Iya. Nah, ya ini 3 dimensi. Kalau meja ini, hamparan meja ini namanya 2 dimensi. Jadi kalau misalkan kita bikin bentuk rupa makhluk yang 3 dimensi, nah itulah yang dimaksud sebagai suwar. Yang ada bayangannya. Ya, yang ada bayangannya. Kalau kata Said Alwi. Tapi kalau yang 2 dimensi seperti gambar di meja ini misalkan, atau kain kita jadikan sebagai alas bantal, itu ternyata tidak dipermasalahkan. Kenapa yang 3 dimensi dipermasalahkan? Saya tidak sampai ke situ tuh menelitinya tuh. Jadi mungkin begini ya, mungkin karena dugaan saya karena kemudian yang 3 dimensi itu dijadikan sebagai berhala oleh mereka. Gitu. Dugaan saya semacam itu. Jadi ini kayak semacam tindakan preventif. Saya memahaminya merupakan tindakan preventif dari Rasulullah agar jangan sampai umat Islam ini terkecoh dengan berhala-berhala yang pada saat itu marak disembah oleh kaum kafir. Karena awal mula kalau kita baca sirah ini ya, sirahnya Rahiqul Mahtum itu kan dia cerita tuh gimana awal mula umat Nabi Musa itu menyembah berhala. Waktu itu kan memang sama sekali nggak ada rencana untuk nggak ada ajaran untuk membuat berhala kan. Mereka hanya pertama mengagungkan seseorang, nggak mengagungkan seseorang, mereka hanya mengabadikan keluarga mereka awalnya, mengabadikan keluarga mereka menjadi sebuah gambar, menjadi sebuah patung. Tetapi lama kelamaan itu semakin diagungkan dan semakin disembah. Bahkan kalau dikatakan kan orang yang pertama dulu Mekah itu kan nggak ada berhala awalnya kan. Kemudian dibawa dari Syam, dibawa ke Mekah. Jadi itulah awal mula kemudian orang-orang mulai mengagungkan berhala itu dan menyembahnya. Karena Mekah itu kan dulu awalnya pas Nabi Ibrahim kan ya cuman Ka'bah aja. Jadi menurut saya itu merupakan
gimana cara Rasul untuk membuat jeda lah ya, membuat jeda pikiran orang dari awalnya yang menganggap semua berhala itu bisa disembah, dihilangkan dulu lah gitu. Supaya nggak ada lagi orang yang mencoba menyembah berhala. Oke, kayaknya kita cukup kali ya membahas soal sejarah ini. Merujuk pada apa yang terjadi di masa lalu. Kita kembali lagi lah ke masa sekarang ini. Lah terus nasib para seniman seni rupa ini gimana sekarang nih? Kalau tadi kan kata Kang Gimana Hengki nih? kan itu kan butuh apa namanya, butuh dalil. Dalil itu kan ya kalau nggak Al-Qur'an, hadis. Dan itu kan ya pembahasan kita kali ini bagaimana menyikapi misalnya profesi-profesi orang sekarang yang dianggap sebagian orang itu sebagai profesi yang haram kan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kita bersama sekarang, pada zaman Rasul itu apakah Rasul itu nggak mengapresiasi seni sih gitu? Itu kan jadi pertanyaan kita sekarang, apakah zaman Rasul itu masa isinya cuman ibadah, padahal kan juga hadis itu kan lebih banyak muamalah daripada ibadah gitu. Masa dalam kehidupan Rasul itu nggak ada Rasul mengapresiasi seni rupa? Pernah melihat seperti itu nggak? Mungkin gini aja deh Mas Ded. Apa kita langsung ngomongin soal halal haramnya dulu gitu atau gimana ini? Boleh. Soalnya kehidupan itu kan sebetulnya kan tidak cuma hanya persoalan halal haram saja menurut saya. Tapi menurut banyak orang, halal haram itu jadi patokan untuk kamu hidup. Misalnya begini, ada banyak sekali yang saya temukan gitu ya, khususnya realitas di kota dan kawan-kawan kita yang mencoba belajar Islam gitu. Nah, beberapa anak atau saudara mereka yang menyenangi misalnya ya, anak kecil demen sekali sama robot gitu. Nah, ketika dia baru awal-awal belajar Islam terus menemukan realitas, oh ternyata hukumnya tadi itu haram. Lah, ketika dia menyukai robot dan mungkin imajinasi anak kecil mungkin nanti pengen jadi ahli robotik gitu ya. Jadi itu bisa untuk memajukan Islam gitu yang Islam itu belakangan sering Islam ini tidak pro terhadap sains gitu. Tidak pro terhadap karena ya hal yang simpel kayak gitu soal halal dan haram. Sejak kecil dia udah dilarang. Jadi itu kejadian banyak sekali, nggak 1-2 kali gitu. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi Akhirnya merugikan generasi Islam sendiri. merugikan generasi gitu, merugikan generasi Islam yang harusnya generasi ini generasi yang sangat mudah untuk belajar dua hal, belajar Islam sebagai sebuah ilmu dan juga sebagai belajar ilmu sains gitu. Dua-duanya bisa sangat berdampingan gitu. Intinya melatih minat mereka terhadap suatu hal gitu. Jangan sampai misalnya suatu hal yang mereka minati yang mungkin akan membuat mereka berkarir gitu ke depannya dianggap sebagai hal yang akhirnya mendiscourage mereka gitu. Ngedonin mental mereka. Termasuk kayaknya para pebatik ya, karena profesi pebatik kan juga ada yang bilang Ini haram nih pakai baju ini karena menggambar kan. Oh iya ya. Ini haram Ini ini bukan ya. Kadang-kadang batik itu ada ini kan, ada motif. Iya, ada burung memang hong ada, gitu. ada Batik orang Tuban bawa itu, batik gini. Tuban, iya. ada yang bilang juga itu haram. Makanya para pebatik juga gelisah kan. Ini benar Iya. nggak sih haram atau enggak gitu. Tapi Enggak. sebenarnya dari obrolan tadi itu sebenarnya sudah mengarah sih ke suatu hal bahwa menggambar kenapa pada masa itu dilarang itu ya mengarahnya karena ke peribadatan gitu. Ya, jadi dalam hukum itu kan biasanya sebelum orang menghukumi itu kan harus ada definisi yang jelas tentang objek yang dihukumi. Betul sekali. Suar Harus ini apa? namanya kalau dalam bahasa Arabnya ada tasawurnya, tasawur atau ta'rifnya. Jadi kalau dulu di pesantren itu kan sering ditegaskan. Jadi sebelum menghukumi objek yang akan kita hukumi itu harus clear dulu harus jelas, apa. Karena salah konsep, salah pemahaman bisa jadi salah hukum. Nah, kalau misalkan nih kalau kita ngelihat setiap patung itu tapi imajinasi kita itu adalah patung-patung yang disembah orang jahiliyah, itu hukumnya akan jadi orang secara tidak langsung orang yang Akan melihat itu mengharamkan. akan mengharamkan.
Beda misalkan kalau orang yang memang belajar kesenian atau secara spesifik seni rupa. Iya. Dia melihat patung itu bukan berarti mau menyembah, tapi dia melihat kira-kira makna yang terkandung di dalam kesenian itu apa, makna yang tergandung terdapat di dalam lukisan itu apa. Nah itu kan makanya tasawurnya harus jelas, karena kalau salah tasawur itu bisa salah hukum. Nah menurut saya mungkin orang yang mengharamkan itu ya selain dia berpatokan pada makna harfiah dalil-dalil yang ada, itu juga mungkin tasawurnya yang menganggap setiap lukisan itu identik dengan sesembahan. Padahal enggak. Kalau sekarang itu kan itu udah bagian dari produk kesenian gitu, dan belajarnya itu bisa bertahun-tahun ya kan, Bahkan di kuliah ada jurusannya sendiri. ada jurusan seni rupa dan segala macam. Jadi kalau kita mengharamkan itu kesannya terlalu terlalu menyederhanakan persoalan, padahal orang di situ udah sekolah bertahun-tahun, dia hidup di situ, ya mestinya yang yang menghukumi itu harus mempelajari dulu kesenian ini apa nih, lukisan ini tujuannya bagaimana segala macam. Nah saya ingat misalkan, dan ini yang sangat menginspirasi juga ketika saya baca bukunya Imam Al-Qarafi ya, dia bilang kalau ada seorang yang bertanya kepada kalian tentang hukum, kalian harus tanya dulu dia dari mana, mazhabnya apa, ya orang ini dia harus kita gimana, tahu gitu dulu. Karena kalau kita misalkan dia mazhabnya Maliki misalkan, kemudian kita hukumi pakai Syafi'i, itu kan juga keliru juga, memberatkan ataupun juga tidak tepat sasaran. Atau misalkan dia ngomong terkait kosakata yang bisa jadi di kampung dia maknanya dengan di kita itu berbeda. Makanya menurut saya soal kesenian terutama yang kita bahas ini seni rupa itu harus deskripsinya harus jelas dulu apa nih yang kita maksud. Nah kalau memang itu dianggap sebagai produk kesenian, tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat, saya lebih setuju dengan pandangan Prof. Kures yang mengatakan yaitu boleh kalau memang tujuannya adalah untuk kesenian dan tidak ada unsur yang melanggar syariat. Nah beliau kan juga bilang kan peradaban itu, kalau kita bangun peradaban itu kan paling nggak ada 3 unsur. Yang pertama itu ilmu, yang kedua etika, yang ketiga kesenian. Ya kan itu sudah tabiat manusia lah untuk suka yang indah-indah, itu kan sudah naluri manusia. Makanya dulu kan kalau kita lihat peradaban Islam itu kan ketiga unsur itu ada kan. Unsur kesenian juga kalau kita lihat karya-karya ulama itu mereka paham kesenian semua, kebanyakan mereka menulis syair segala macam ya kan, menulis buku itu kan juga butuh seni. Hanya saja kalau mungkin soal syair itu kan literasinya di kita sudah banyak, tetapi kalau soal seni rupa ini literasi soal seni rupa di kita kan masih sedikit. Jadi gambaran orang tentang seni rupa itu selalu negatif, dan mungkin ini juga bisa menjadi motivasi ataupun ya kita bisa kasih masukan juga kepada pegiat seni rupa untuk ya memperbanyak literasi soal seni rupa, gimana mempopulerkan itu agar orang itu bisa memahami. Kalau musik mungkin kelihatannya yang membela musik mungkin lebih banyak kan, jadi dibanding seni rupa, karena musik itu mungkin lebih akrab. Ya orang sejak kecil segala macam itu sudah akrab dengan musik. Orang dengan mudahnya bisa tahu musik itu nggak semuanya jelek, ada juga makna-makna positif di dalam musik. Tapi kan kalau soal seni rupa itu kan orang pasti butuh sekolah. Misalkan kita melihat lukisan kayak gores-goresan gitu aja, ini maknanya apa kan nggak semua orang bisa tahu. Jadi menurut saya kenapa kebanyakan mengharamkan, karena mungkin kekurangan referensi dalam mendeskripsikan objeknya. Nah supaya referensinya banyak ya butuh literasi soal seni rupa menurut saya. Seni rupa ini sudah sedikit diharam-haramin boleh. Iya, jadi pembelaannya jadi dikit. Jadi beda semakin sama jauh. Iya, jadi ada kalau musik kan ada sosok seperti
Roma Irama dulu kan Nasi waktu- Daria cuy. Iya, nasi Daria. Kita hidup bersama nasi Daria. Iya, dulu kan awalnya juga diharam-haramkan kan. Roma kan dulu pernah disidang di pesantren. Iya. Tapi gini cuy, ya. Kalian jujur deh. Ya, gambaran kalian tentang neraka dapat dari mana sih? Komik Dari- surga neraka. Komik surga neraka, Tatang S. Betul. Kita mau surga mengatakan, neraka. iya, kita mau mengatakan itu haram. Sampai kita takut nggak sholat gara-gara nanti di neraka Nah, ditusuk men, Distrika. distriko, setrikonya gede banget gitu. Itu hukumnya gimana itu? Hah? Hukumnya gimana? Lah ya iya, Padahal dia memberi Itu, inspirasi kita untuk sholat. Iya. Bagaimana itu? Coba. saya melihat paradoks di sini. Padahal itu yang membantu kita mengenali bagaimana menakutkannya neraka dan bagaimana indahnya surga. Padahal itu ada loh, ada bayangan surga dan bayangan neraka. Bayangan surga saya nggak inget sama sekali. Iya. Bayangan neraka Begitu sampai bayangan neraka, sekarang. Appreciate Tatang S. Gultom Agensi, kita kirimi Al-Fatihah Pasar bareng. Senen. Kita kirimi Al-Fatihah bareng nanti. Oke. Karena dia amalnya banyak sekali dari orang-orang macam kita ini yang ketakutan. Iya. Ya, jadi sebenarnya tadi kita ini sih ya udah sepakat lah untuk memaknai bahwa sebenarnya Islam itu bukan kalau menurut saya Islam itu kan bukan alergi terhadap seni rupa ya. Khususnya gambar dan patung itu lebih pada trauma sebenarnya. Trauma pada masa karena Islam itu kan sebenarnya datang untuk apa namanya? Untuk mengajarkan tauhid kan sebenarnya. Mengajarkan tauhid kepada orang-orang yang sebelumnya mendewa-dewakan patung, menyembah patung dan melalaikan Tuhan yang sebenarnya seperti itu. Sehingga dalam Islam mungkin coba deh jangan dulu bikin patung, ntar disembah lagi gitu. Ya, jadi atribusi kesyirikan itu pada masa waktu itu sebisa mungkin harus dihilangkan. Karena kan sedang membangun Proses identitas yang baru. transisi lah, gitu kan. transisi kepada Ya sama kayak gambarannya kalau lebih dekat gitu kan. Ya kayak Bung Karno lah. Bung Karno kan dulu ketika membangun bangsa ini supaya nasionalismenya kuat, kan identitas kebaratan kan dihapuskan semua. Bahkan anak-anak muda yang waktu itu suka The Beatles kan semuanya di Betul. penjara kalau pakai celana Ngak-ngikngok, seperti ya. The Sebutannya Beatles, ngak-ngikngok. kemudian rambutnya gimana semuanya Iya, kan dihajar sama Bung Karno karena dalam konteks waktu itu ingin menunjukkan kalau Indonesia ini punya identitas Iya. gitu. pengen menghilangkan identitas yang dianggap mungkin nggak bagian dari Iya. kita. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Ustadz Ges. Sampai jumpa pada episode Meja Redaksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi.